Oh, saya berani bilang seperti ini, saya sudah ngetes kok Pak Bu. Tanggal 8 Januari tahun 2008, saya sudah dialog sama 20 pastor dari Amerika. Dari Driarkarya Jakarta, dari Sanata Dharma Jogja. Dialognya mau dari pagi sampai pagi, cukup 45 menit selesai. Kenapa? Saya suruh tunjukkan ayatnya perintah beragama Kristen, mereka nggak bisa nunjukkan. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Nah, dalam video kali ini, saya mau mengomentari sebuah video ceramah dari Ustazah Dewi. Jadi beliau ini adalah seorang mualaf ya, dulunya kalau nggak salah Katolik gitu ya. Dan setelah menjadi mualaf, akhirnya dia didapuk menjadi ustazah. Dan dalam ceramahnya sering kali mendiskreditkan kekristenan, termasuk dalam ceramahnya kali ini. Jadi beliau ini pernah berdiskusi dengan 20 pastor katanya. Jadi ceritanya 2008 yang lalu pernah berdiskusi dengan 20 pastor dari Amerika dan tidak dapat membuktikan ayat ini di dalam Alkitab. Jadi akhirnya dia mualaf. Nah, apakah itu? Mari kita melihat videonya bersama-sama. Setelah saya pelajari Alkitab, bukannya mudeng, saya malah mumet. Niki mboten masalah menjelekkan agama lain, tapi ini masalah kebenaran. Oh, saya berani bilang seperti ini, saya sudah ngetes kok Pak Bu. Tanggal 8 Januari tahun 2008, saya sudah dialog sama 20 pastor dari Amerika. Dari Driarkarya Jakarta, dari Sanata Dharma Jogja. Dialognya mau dari pagi sampai pagi, cukup 45 menit selesai. Kenapa? Saya suruh tunjukkan ayatnya perintah beragama Kristen, mereka nggak bisa nunjukkan. Karena tidak ada di dalam Alkitab atau disebut Bible, Allah maupun Yesus tidak pernah nyebut Kristen, tuh nyebut saja nggak pernah nyebut, nggak pernah. Nggak pernah nyebut. Apalagi memerintahkan, apalagi mengajarkan. Jadi nyuwun tulung panjenengan hati-hati dengan dalih semua agama sama baik, sama bener. Jadi bagaimana teman-teman? Hebat kan? Ibu ini pernah diskusi dengan 20 pastor dari Amerika. Dan ibu ini menang TKO. Diskusi itu harusnya dari pagi sampai malam, tapi hanya berlangsung 45 menit versi ibu ini. Dan juga cerita ini benar atau enggak, yang tahu juga ibu ini. Jadi 20 pastor dari Amerika itu tadi tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Allah, kata dia, dan Yesus pernah menyebut kata Kristen. Bahkan mereka juga tidak pernah memerintahkan orang-orang untuk beragama Kristen. Jadi karena tidak ada jawaban dan tidak ada bukti dalam Alkitab, maka ibu ini pindah agama. Jadi ibu ini memang pertanyaannya itu mengada-ada ya. Aneh ini, lucu gitu ya. Kalau saya ditanya seperti itu ya, saya bilang nggak ada perintah di dalam Alkitab gitu ya. Nggak ada. Yesus sendiri juga bukan beragama Kristen. Nah, kemudian kalau ada yang tanya, lalu kenapa kamu beragama Kristen gitu ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, kata Kristen muncul pertama kali di Antioquia. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya akan membacakannya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaah itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut
Kristen. Jadi kata Kristen dalam bahasa Yunaninya adalah Christianos, yang berarti the follower of Christ atau pengikut Kristus. Atau kita biasanya mengartikan Kristen sebagai murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, dari ejekan itulah kemudian sampai sekarang para pengikut Kristus atau murid Yesus itu disebut Kristen. Nah, makanya kami sekarang itu beragama Kristen. Itu bukan karena perintah Yesus atau bukan karena Yesus sendiri beragama Kristen. Tidak, karena sekali lagi Kristen adalah sebutan bagi para pengikut Kristus. Jadi ya seperti ini ya Bu ya. Maka kalau memang Yesus agamanya Kristen, kemudian Yesus disebut Kristen, ya lucu. Masa Yesus mengikuti Yesus? Ya gimana itu ya? Jadi ini jawaban dari saya, semoga ini dapat dimengerti dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.